Halo semuanya, balik lagi dengan aku Ardia Narahala. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, hi, welcome. Selamat datang di segmen berbicara. Ini adalah video pertama di segmen ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa aku memiliki beberapa segmen di channel ini, dan untuk kalian yang pengen tahu aku punya segmen apa aja, kalian bisa cek di playlist aku. Jadi hari ini itu aku mau membicarakan perkara insecure. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu kan, insecure itu apa sih? Jadi insecure itu merupakan perasaan tidak aman, tidak merasa cukup, dan tidak puas dengan apa yang kita miliki, entah itu secara fisik maupun secara kemampuan. Tapi walaupun begitu, menurut aku itu adalah hal yang wajar dan normal, karena hampir setiap manusia itu mengalami insecurity. Jadi kalian tuh nggak sendiri. Ini hampir setiap orang deh. Mungkin akan ada beberapa orang yang udah lewatin masa itu, mereka udah nggak insecure lagi, atau mungkin mereka masih punya insecure tapi ya udah kayak what gitu. Dan gimana ya, masalah insecure ini tuh ada level-levelnya. Kalau misalnya yang udah membahayakan diri sendiri, yaitu menurut aku itu udah nggak wajar lagi. Kayak misalnya contoh nih, ada seseorang yang merasa gendut karena dia dibully sama teman-temannya atau siapapun itu, orang-orang di sekitarnya. Dia dibully karena katanya mungkin dia gendut gitu kan. Terus habis itu dia mungkin nggak bisa diet, mungkin dia nggak bisa jaga makanannya. Terus habis itu karena dari situ dia selalu memuntahkan makanannya setiap dia habis makan, dengan tujuan dia berharap badan dia nggak tambah gendut. Kalau bisa dia menjadi kurus, atau kalau nggak ya setidaknya dia tidak berat badannya nggak nambah gitu ya. Itu nggak boleh ya, itu membahayakan kesehatan. Jadi jangan begitu. Berkaca pada diri sendiri, aku pribadi juga memiliki banyak insecurity, bukan hanya secara fisik tapi juga secara kemampuan. Dulu awalnya aku tuh nggak pernah ngerasa ada yang salah dengan facial feature aku, dengan bentuk badan aku, dengan berat badan aku. Pokoknya apapun secara fisik aku tuh tidak merasa ada apapun yang salah. Karena ya orang tua aku juga nggak pernah ngata-ngatain aku pendek lah, aku kurus lah, atau gendut lah, atau hitam lah, atau inilah, atau itulah, nggak pernah. Dan lingkungan aku juga nggak pernah. Jadi ini tuh lebih ke lingkungan tetangga gitu ya. Itu nggak pernah ada yang ngatain. Ini lebih ke lingkungan sekolah gitu. Dulu aku tuh dikatain jidatnya lebar lah, pesek lah, jerawatan lah, bekas jerawatnya hitam lah, terus kulit aku hitam lah, aku pendek lah, aku dulu kurus. Jadi dulu aku selalu dikata-katain udah kurus, pendek lagi. Nah, awalnya aku tidak merasa ada yang salah. Dari kata-kata mereka, aku jadi lebih sering ngaca, dan lebih parahnya lagi aku percaya dengan apa yang mereka katakan, kayak oh iya ya, ternyata bener ya apa yang mereka bicarain tentang aku, ternyata bener ya apa yang mereka tudingin tentang aku. Dari situ insecure aku tuh berkembang biak, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan sampai kemampuan aku ngerasa kayak aku ngerasa aku nggak berani bicara di depan mereka, aku jadi takut berpendapat karena aku takut salah dan lain-lain. Pokoknya banyak banget, sedih banget. Cuman ya sekarang udah nggak separah dulu lagi, walaupun sekarang aku juga masih memiliki insecurity, cuman tidak separah dulu dan tidak sebanyak dulu. Apalagi masalah fisik sebenarnya aku udah nggak ada lagi merasa insecure dengan orang lain, karena iris what iris. Gue bisa ngapain dengan fisik gue mau komplain sama siapa? Sama Tuhan. Sebenarnya aku tuh juga ngerti siapa sih yang menciptakan standar kecantikan di Indonesia, yang orang ngelompok-kelompokin, oh ini cantik, oh itu enggak, oh ini biasa aja, itu cantik. Padahal cantik itu ya relatif, di mata orang ya masing-masing penilaiannya. Mungkin dia menurut kamu cantik, mungkin menurut aku enggak. Mungkin dia menurut aku cantik, mungkin menurut kalian enggak. Jadi tergantung dari siapa yang melihat dan siapa yang menilai. Oke nih, masalah di sekolah udah kelar, karena dulu aku di sekolah aku dikata-katain kecil, kurus. Terus habis itu udah selesai sekolah nih, udah lulus sekolah, aku berusaha untuk makan banyak untuk menambah berat badan biar aku lebih bersih. Tapi ternyata sebenarnya menurut aku aku nggak gendut juga, karena tinggi badan aku 155 dan pada saat itu berat badan aku tuh 50. Jadi menurut aku itu average, itu normal, nggak kurus, nggak gendut, ya normal menurut aku. Tapi waktu itu mantan aku, sekarang udah jadi mantan kan, mantan aku, dia ngatain aku gendut, dan dia bilang kalau aku itu adalah pacar paling gendut yang pernah dia punya. Dari situ aku merasa insecure parah, kayak yang ya ampun, emang aku segendut itu ya, aku separah itu ya. Dari situ aku langsung berhenti minum soda. Aku suka banget minum soda, aku berhenti minum soda. Kalaupun aku
Karena saking sukanya aku sama soda, kalaupun aku minum soda itu cuma 1 teguk 2 teguk itu udah langsung aku buang. Dan ketika aku beli makan, aku makan itu paling cuma 3-5 sendok udah. Ketika aku di rumah makan, kalian tahu nggak sih mie instan itu 1 bungkus kecil kan, itu setiap aku masak itu aku bagi separoh, separohnya aku buang, aku cuma masak separoh, dan itu nggak pernah aku habisin, cuma makan sedikit aja. Setiap hari itu yang terjadi, makan cuma 3-5 suap udah, minum air putih udah, aku nggak ngemil, aku nggak makan coklat. Dari situ berat badan aku jadi 46. Dan yang aku juga sebenarnya merasa biasa aja, aku nggak ngerasa aku kurus banget, aku juga apalagi gendut nggak sama sekali, karena semua celana aku jadi longgar. Dan disitu aku merasa biasa aja. Orang teman-teman aku terutama mereka tanya, kamu nggak apa-apa, kamu sakit, kalau kamu ada apa-apa cerita ya. Dan pada saat aku ketemu sama teman-teman aku, pada saat teman-teman aku tanya apakah aku baik-baik aja atau enggak, itu aku pakai makeup dan mereka bilang, muka kamu nggak stres, muka kamu pucat, kamu kelihatan sakit. Dan ya aku merasa biasa aja, kayak maksudnya tuh berat badan aku 50 aku juga merasa biasa aja, aku berat badannya 46 juga aku merasa biasa aja. Aku nggak jadi happy karena berhasil nurunin berat badan dan terlihat kurus, rasanya biasa aja. Karena habis itu walaupun aku udah putus sama mantan aku itu, kebiasaan itu masih terus aku jalanin sampai beberapa tahun kemudian, sampai akhirnya aku nemuin orang yang makan aja, kenapa sih, emang kamu gendut? Enggak, kamu nggak gendut ya, kayak gitulah pokoknya. Kenapa sih kamu tuh harus peduliin omongan orang tentang berat badan kamu itu kan perlu makan, asal tidak berlebihan, gak ada yang salah. Dan dari kejadian itu aku udah nggak insecure lagi tentang masalah berat badan. Terserah orang mau ngatain aku gendut, terserah orang mau ngatain aku kurus, gak ada orang yang ngatain aku kurus nih. Karena sekarang aku nggak kurus, risih say. Jadi pada intinya aku udah nggak punya masalah lagi dengan berat badan aku, dan aku tahu cara kontrol diri aku sendiri. Kalau misalnya aku merasa berat badan aku sudah terlalu berlebihan, aku tahu cara kontrolnya, dan aku tahu kapan harus berhenti, kapan harus mulai. Terus dikatain masalah bekas jerawat hitam-hitam, aku tuh selalu ngeluh sama orang tua aku, kok aku jerawatan ya, kok bekas jerawat aku hitam-hitam ya. Mereka selalu bilang, nanti juga hilang, sabar aja. Asal kamu cuci mukanya benar, kamu rawat dengan baik, nanti hilang dengan sendirinya. Ngapain sih dengerin omongan orang? Awalnya aku juga merasa baik-baik aja, tapi dengan kata-kata teman-teman aku jadi kayak yang, ih jelek banget ya ampun, jerawatnya banyak. Dulu itu waktu aku masih sekolah tuh jerawatan banyak banget di jidat, karena aku tuh pakai poni, jadi jerawatan banyak dan bekasnya itu hitam-hitam. Terus ketika aku lulus sekolah, aku udah gak jerawatan lagi. Terus sampai aku kerja sekarang, kadang-kadang aku masih jerawatan, ini juga aku jerawatan. Cuman aku lebih relax dan aku gak peduli dengan bekas jerawat itu. Aku melakukan hal-hal yang bisa aku lakukan, aku cuci muka, aku pakai skincare. Akan hilang seiring berjalannya waktu, akan hilang pelan-pelan. Dan ketika ada orang yang komentar, bekas jerawat lo hitam deh, udah nggak ada rasa apapun lagi, nggak ada rasa kayak yang malu deh atau apapun itu. Ya udah biasa aja. Kayak kalau misalnya dikatain begitu, jawabannya cuma besok kan hilang, gitu doang. Dan nggak ada rasa sakit hati atau apapun lagi, itu tuh udah nggak ada, biasa aja. Pernah bukan dulu sih sebenarnya, kayak 2 tahun lalu mungkin, itu ada yang bilang kalau bekas jerawat kamu kok hitam-hitam sih, kalau kayak gitu emang bisa hilang? Kayaknya nggak bisa hilang deh, kayaknya bakal seumur hidup nempel di situ deh. Aku ini masih muda jadi kulit aku masih mengalami regenerasi setiap hari, jadi kenapa kamu harus musingin masalah kulit aku, like why gitu kan. Dan dari semua kejadian itu yang aku alami, pokoknya pembulian yang membuat aku insecure itu secara fisik ya,
itu membuat aku kebal. Sekarang aku udah gak punya insecure lagi untuk masalah fisik karena aku sudah berdamai dengan diri aku sendiri. Aku sudah belajar mencintai diri aku sendiri. Aku menerima apapun yang aku punya secara fisik. Aku sudah berdamai dengan diri aku sendiri karena aku tidak ingin melakukan perubahan apapun untuk saat ini. Aku bahagia dengan apa yang aku miliki. Aku tidak ingin melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati orang lain. Kayak why? Kayak lo ngatain gue gendut terus habis itu kayak harus mati-matian buat bikin kurus terus habis itu lo happy gitu, enggak kan? Hidup kita ini tanggung jawab kita masing-masing. Untuk apa kita melakukan sesuatu untuk memuaskan orang lain? Karena sebaik apapun kamu juga masih akan terus salah di mata orang lain. Ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, aku juga masih memiliki insecurity, yang dimana menurut aku memiliki insecurity itu sesuatu yang sangat penting, karena itu bisa kita jadikan bekal untuk mengembangkan diri, untuk membuat diri kita itu jauh lebih baik daripada kita yang kemarin. Aku pribadi memiliki insecurity dalam hal kemampuan. Aku selalu merasa bodoh, aku selalu merasa aku jauh tertinggal daripada teman-teman aku yang lain. Nggak tahu kenapa somehow aku merasa seperti itu. Walaupun ya sebenarnya aku juga nggak begitu buruk juga. Cuma nggak tahu kenapa kayak yang kok mereka udah begitu aja, kok aku masih gini-gini aja. Kok dia tahu tentang itu, kok aku nggak tahu. Padahal kayaknya kita sama-sama suka baca buku. Padahal kayaknya dia tiap hari kerjanya cuma baca komik doang. Padahal dia tiap hari kerjanya cuma nonton YouTube doang. Tapi kok dia lebih pintar daripada aku? Kok aku tinggalnya jauh? Kok bisa sih? Kayak banyak banget complaining tentang kemampuan aku dari diri aku untuk tidak. Tapi dari situ aku jadi beli-beli buku untuk aku baca. Walaupun setelah aku baca aku lupa dengan isinya. Apa sih yang tadi aku baca? Kenapa? Soalnya setiap baca aku tuh cuma baca beberapa lembar, habis itu aku ketiduran. Karena aku siang kerja, malam udah capek, baca buku beberapa lembar. Terus habis itu aku juga scrolling sosial media, udah ketiduran. Jadi aku baca satu buku itu lebih dari 1 bulan. Setelah selesai baca, aku lupa dengan isinya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya aku udah selesai baca beberapa buku, abis itu aku balik lagi ke buku lama, aku baca lagi kayak gitu. Bukan cuma baca buku aja, aku juga nonton video-video dari channel yang menurut aku bermanfaat, podcast orang yang bermanfaat untuk pengembangan diri kita. Salah satunya dari channelnya 1%, aku suka banget sama video-videonya 1%. Aku adalah salah satu subscribernya channel 1%. Dari awal dulu aku lupa tahun berapa, dari awal aku nonton video punyanya 1%, itu aku langsung suka, aku langsung jatuh cinta, aku langsung subscribe. Dan sampai sekarang aku masih jadi penonton setianya. Untuk kalian yang nggak tahu, kayaknya udah banyak yang tahu deh, tapi untuk kalian yang nggak tahu, mungkin anak-anak muda, kalian cek aja channelnya, dijamin bagus banget. Kalian pasti suka. Pada intinya, selagi kalian terus berusaha, nothing is impossible. Selagi kamu terus mencoba, nggak akan ada yang sia-sia. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ayo. Jadi untuk kalian-kalian di luar sana yang sedang merasa insecure, apalagi cuma masalah fisik, cuma masalah appearance, kamu harus mulai belajar menerima keadaan kamu. Apapun yang kamu punya, apapun yang kamu miliki, kamu harus tahu bahwa kamu itu cukup, kamu itu good enough, nothing wrong with you. Untuk menjadi ganteng, cantik, kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menerima keadaan kamu terlebih dahulu sebelum kamu berharap orang lain bisa menerima kamu. Kamu itu udah terlalu sering lihat diri kamu di depan kaca, sehingga kamu tuh ngerasa, ya diri kamu tuh biasa aja, bahkan banyak kurangnya, sini sana kurang, ini itu kurang. Bisa jadi orang lain melihat kamu tuh luar biasa. Ya kan? Jangan overthinking, gak usah khawatir. Jangan dengerin, jangan dipikirin. Karena kalau kamu mau ngikutin apa kata orang, itu gak akan pernah ada habisnya. Mulai sekarang, kalian tuh harus fokus sama diri kalian sendiri aja. Karena mau sekeras apapun kamu berusaha untuk menjadi apa yang mereka bilang, mereka gak akan pernah puas. Maka dari itu, mulai sekarang cintailah diri kalian sendiri. Kalian harus lebih mencintai diri kalian sendiri ketimbang orang lain. Karena nilai dirimu tidak bergantung pada validasi eksternal. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian-kalian yang sedang merasa insecure. Nggak perlu lagi ngerasa insecure. Kalian
kalian tuh kalau cuma fokus sama diri kalian sendiri, kalian tuh gak akan merasa insecure. Ya, yang pasti kalian tuh harus tetap mengembangkan diri kalian kan. Kalau kalian fokus sama diri kalian sendiri, kalian pasti tahu apa yang kalian mau, kalian pasti tahu apa yang kalian butuhkan. Jadi tanpa orang lain ngasih tahu kamu harus begini begitu, kamu udah tahu kamu harus ngapain. Oke? Semangat! Itu aja video dari aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you guys in my next video. Bye!